Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me, Safira Lady Rizkyta. Okay, so how are you guys? I hope that all of you still in good condition, right? Okay, so have you ever giving offer or have you ever giving suggestions? Jadi apakah kalian pernah menawarkan sesuatu atau memberikan saran? Tentu kalian pernah kan melakukan kedua hal tersebut. Nah, kira-kira gimana sih seperti memberikan offer atau memberikan saran or suggestion? Nah, ungkapan ini seperti apa aja sih? Kemudian bagaimana cara menolaknya atau cara menerimanya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk mari kita simak video berikut. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tentu kalian tidak asing lagi dengan materi kali ini. Ya, jadi kali ini kita akan membahas offers and suggestions. Jadi, pada kali ini, kita akan belajar mengenai apa saja ungkapan dari offers and suggestions, dan bagaimana cara menolak dan menerimanya. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai offers. Jadi, apa sih offer itu? So, offers is an expression of the desire by people in front of the other people to do something or not to do something. Jadi, offer ini merupakan ekspresi atau ungkapan untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang. Selanjutnya, pada offers ini selain diungkapkan atau diekspresikan, tentu ada respon-responnya, seperti respon to accepting or respon to refusing. Jadi, respon untuk menerima atau menolaknya. Nah, kemudian pada offers ini juga bentuknya bermacam-macam, seperti offers to give, menawarkan sesuatu, seperti contohnya menawarkan hadiah, and then offer sale, menawarkan diskon, offer food, menawarkan makanan, and then offer money, menawarkan uang. Oke, kemudian kita masuk pada bagian expression of offer atau ungkapan untuk menawarkan sesuatu. Nah, pada expression of offer ini kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu formal dan informal. Nah, kira-kira ungkapannya seperti apa aja ya? Nah, untuk pada formal ini kalian bisa menggunakan may I, bolehkah aku, and then can I, bisakah saya, would you, maukah kamu, should I, haruskah aku, shall I, haruskah aku, and then could I, bisakah saya, and then what should I, apa yang harus saya. Nah, begitu merupakan expression of offer pada bentuk formal. Sekarang setelah kita mengetahui mengenai expression of offer atau ungkapan untuk menawarkan sesuatu pada bentuk formal atau dalam bentuk formal, nah sekarang kita lihat contohnya sesuai dengan ekspresi tadi. Contohnya seperti may I help you, bolehkah aku membantumu, and then can I borrow that book, bisa aku pinjam buku itu, and then would you mind giving me a chance to help you, and then should I pass the chill to you meatball, and then shall I wash your clothes, haruskah aku menyuci bajumu, and then could I offer you some ice cream. Nah, begitu mengenai contoh-contoh dari ekspresi yang dalam bentuk formal. Kemudian di sini terdapat expression of offer dalam bentuk informal. Jadi ungkapan-ungkapan yang dalam bentuk informal. Nah, seperti apa aja sih? Kalau di sini yang bentuk informal itu ada have some, and then are you up for, and then what can I, do you want, what should I. Dan contohnya seperti have some bread, apakah kamu punya roti, and then are you up for the dishes, apakah kamu siap untuk mencuci, and then what can I get for you, apa yang saya bisa dapat dari Anda, and then do you want more coffee, apakah kamu mau kopi yang lebih, and then what should I do for you, apa yang harus saya lakukan untuk Anda. Nah, begitulah mengenai ekspresi atau ungkapan dari menawarkan sesuatu dalam bentuk informal. Oke, selanjutnya di sini ada accepting of offer atau menerima tawaran. Jadi setelah kita mengungkapkan atau mengekspresikan sebuah tawaran nih, misal kepada teman kita atau ketika terdapat teman kita yang menawarkan sesuatu kepada kita, tentu kita harus meresponnya bukan. Kita bisa meresponnya dengan menerima ataupun menolaknya. Jadi bisa respon to accepting or respon to refusing begitu. Nah, pada kali ini kita akan bahas yang accepting. Jadi pada accepting of offer ini kita bisa gunakan kalimat seperti ini.
with my pleasure please, dengan senang hati, silakan. And then with all my hands, and then it sounds great. Wah, nampaknya bagus tuh. And then yes please, ya silakan. And then thanks, I love to. Nah, itu ungkapan dari accepting of offer, respon untuk menerima sebuah tawaran, begitu. Selanjutnya, refusing to offer atau menolak tawaran. Jadi ketika kita ingin menolak tawaran, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. I'd love to, but I can't. Jadi sebenarnya saya pengen, tapi saya nggak bisa. And then, no, thanks. Tidak, terima kasih. And then bisa juga dengan menggunakan I appreciate it, but I can't do it myself. Saya menghargai itu, tapi saya bisa mengerjakannya sendiri. And then it's alright, I can do it myself. Thanks. Gak apa-apa, saya bisa kok ngerjain sendiri. Makasih ya. And then bisa juga dengan thank you so much, but it's more than enough. Makasih banyak ya, tapi itu udah lebih dari cukup. Kurang lebih begitu untuk cara menolak sebuah tawaran. Tentu ketika kita ingin menolak sebuah tawaran, kita harus menolaknya dengan sopan atau singkat tapi jelas, begitu. Oke, sekarang kalian bisa melihat dan mendengarkan contoh conversation atau dialog dari expression of offer. Hello Mike. Hi. You look tired. What's up? I'm working some project with my clients. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I will really appreciate it. Nah, dari contoh dialog tersebut, kira-kira manakah yang termasuk dari bagian expression of offer? Yap, dalam dialog tersebut, ekspresi yang digunakan adalah would you like any help? And then Mike menerimanya dengan berkata, yes please, I would really appreciate it. Kemudian kita berlanjut pada suggestion. So, what is suggestion? Jadi apa sih suggestion itu? So, suggestion is about say or write our ideas about what people should do. Jadi suggestion ini adalah kata-kata dari ide kita tentang apa yang harus orang lain lakukan. Nah, suggestion ini are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Jadi suggestion ini bisa bentuk solusi, nasihat, rencana, dan juga ide. Jadi pada intinya suggestion ini merupakan saran. Jadi kita bisa memberikan saran kepada orang lain atau orang lain yang memberikan saran kepada kita. Oke, selanjutnya ada expression of suggestion atau ungkapan untuk memberikan saran. Nah, ketika kita ingin memberikan saran, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berikut ini. You should, kamu harus. And then it's better for you too, kamu lebih baik untuk. And then I suggest you, aku kasih saran nih buat kamu. Atau bisa juga dengan why don't we or why don't you, kenapa nggak kamu, bla bla bla. And then you have better, kamu lebih baik. Atau bisa juga dengan let's, ayo, atau you ought to, kamu harus. Nah, you ought to sama you should ini sebenarnya hampir sama, yang membedakan hanya pada kata-katanya saja. Nah, untuk contohnya seperti you should come early, kamu bisa datang lebih pagi. Atau suggest you to wear batik, aku saran nih buat kamu buat pakai baju batik. And then why don't you read Dylan novel, kenapa kamu gak baca novel Dylan aja. And then let's go to the canteen, yuk ke kantin. And then bisa juga you had better to stay at home, kamu lebih baik di rumah saja. Nah, begitu contoh dari expression of suggestion yang menggunakan ungkapan dari untuk memberikan sebuah saran. Kemudian di sini ada asking suggestion. Jadi kalau tadi itu merupakan expression of suggestion atau ungkapan untuk memberikan saran atau giving suggestion. Nah, pada kali ini merupakan asking suggestion. Jadi meminta saran. Misalnya ketika kita ingin meminta saran kepada orang lain, contohnya teman kita. Nah, ungkapannya itu atau kata-katanya harus seperti apa sih? Nah, kita bisa mengatakannya dengan seperti ini. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran buat saya? And then would you mind giving me your suggestion? Apakah kamu mau ngasih saran nih buat saya? Atau bisa juga dengan can you tell me what should I do? Kira-kira menurutmu aku harus ngapain ya? Atau bisa juga dengan what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Atau bisa juga dengan how about this dress? Kira-kira baju ini gimana ya?
Selanjutnya ada accepting of suggestion atau menerima saran. Nah, ketika kita ingin menerima saran, kata-kata atau ungkapan yang harus kita katakan adalah seperti ini. Okay, yes, let's go. Jadi, yeah, ayo. And then bisa juga dengan yes, I like to. Ya, saya akan suka dengan itu. Atau bisa juga dengan what a good idea. Wah, ide yang bagus nih. Atau bisa juga dengan yes, with pleasure. Ya, dengan senang hati. Dan bisa juga dengan okay, I will. Ya, saya mau. Nah, begitulah dengan accepting of suggestion. Oke, kemudian ada refusing suggestion atau menolak saran. Nah, ketika kita ingin menolak saran, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. No, thank you, I'd rather not. Tidak, terima kasih. Saya lebih baik tidak. Atau bisa juga dengan I don't think it's good idea, sorry. Kurasa itu bukan ide yang bagus, maaf. Atau bisa juga dengan sorry, that's boring, let's do something else. Maaf, itu membosankan. Yuk kita lakukan yang lain saja. Atau bisa juga dengan no, let's go to the cinema. Tidak, yuk ke sinema saja. Nah, biasanya ungkapan itu dikatakan ketika seseorang mengajak misalnya temannya, namun temannya lebih prefer ke tempat lain. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat tersebut. Nah, ada juga sorry, I can't, I have previous engagement. Maaf, gak bisa, aku ada janji lain. Nah, ungkapan itu digunakan ketika kita ada kebutuhan mendesak atau kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, begitu. Kemudian kalian bisa melihat dan mendengarkan salah satu contoh conversation atau dialog dari expression of suggestion. Hi brother, hi sister, what's up? I still confused. Tomorrow I will going to a sister party. What kind of clothes that I should wear? I suggest you to wear dress. Okay, I will. How about the color? I think you should wear white dress. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kira-kira manakah yang termasuk bagian dari ekspresi of suggestion? Ya, yang termasuk dalam bagian ekspresi of suggestion itu mulai dari Balkis ketika mengatakan what kind of clothes that I should wear. Kemudian dijawab dengan Rio, I suggest you to wear dress. And then kemudian Balkis menanyakan kembali how about the color. Dan Rio yang memberikan saran, I think you should wear white dress. Baik, jadi begitu mengenai materi offers and suggestion, ungkapan untuk menawarkan sesuatu dan memberikan saran. Untuk ungkapan memberikan sarannya sendiri, kalian bisa gunakan you should. Dan ketika kita ingin meminta sebuah saran, kita bisa mengatakannya dengan do you have any suggestion? Kemudian menolaknya bisa dengan kata no thanks, I rather not. Dan menerimanya bisa dengan okay, yes, let's go. Kemudian untuk offer sendiri, ungkapannya kita bisa menggunakan may I, can I. Kemudian menerimanya bisa dengan it sounds great. Dan menolaknya bisa dengan I'd love to, but I can't. Jadi begitu mengenai seputar materi offers and suggestion. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak pada materi kali ini. I'm sorry for all mistake. Thank you so much. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.